نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab At-Ta'liqat Al-Jaliyah 'ala Al-Muqaddimah Al-Aqadiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Sulaiman Abdullah Ibnu Ali Al-Qudadi Al-Baihani hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh beliau pada bab al-ilhad fi asma'illahi wa sifatihi. Ilhad yaitu penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu inkaru ba'dhi asma'illahi aw ba'dhi sifatihi. Di antara bentuk ilhad pada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah mengingkari sebagian nama-nama Allah atau sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, inkaru ba'dhi ma dallat alaihi, mengingkari sebagian yang ditunjukkan oleh nama-nama dan sifat-sifat tersebut, yaitu mengingkari sebagian kandungan dari nama-nama tersebut. Ingat, setiap nama dari nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat. Sehingga kewajiban kita Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari nama-nama tadi. Karena kenapa? Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Jelas ya? Kemudian yang ketiga yang disebutkan di sini merupakan bentuk ilhad adalah ayyaj'alaha dalatan ala sifati tamatsuli sifatil makhluqin, yaitu menjadikan sifat-sifat tersebut menunjukkan akan sifat-sifat yang serupa dengan sifat makhluk, sehingga merupakan bentuk ilhad, bentuk penyimpangan pada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menetapkan adanya tamtsil pada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan adanya tamtsil pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan ka'ayyushbi atau ka'ayyushabbih sifatillahi bi sifatil makhluk, seperti tatkala dia menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Dia mengatakan wajah Allah itu sama dengan wajah fulan ya. Tangan Allah sama dengan tangan fulan. Istiwanya Allah sama seperti istiwanya si fulan. Nah, ini namanya tamtsil, namanya tashbih, tidak diperbolehkan. Yang keempat di antara bentuk ilhad adalah ayyusammiyallaha atau ayyusammiyallaha aw yasifahu bima lam yarid fi kitabihi wa lam yarid an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia menamai Allah atau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak datang dalam Al-Qur'an dan tidak pula datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini hal yang penting ya ikhwan. Tidak diperbolehkan bagi seorang hamba untuk mensifati atau menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sifat dan nama yang berasal dari dia sendiri. Tidak boleh. Tapi itu semua harus kita tetapkan, kita sematkan pada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil. Kata Syekh, laisa lil 'abdi ayyusammi rabbahu bismin lam yathbut bihi dalil kasmil qadim. Tidak diperbolehkan bagi seorang hamba untuk menamai Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin
dengan nama yang tidak sabit dalam dalil, seperti nama Al-Qadim, tidak diperbolehkan. Namun ya ikhwan, ini masalah nisbi, mas'alatun nisbiyah, berkaitan dengan menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada pada dalil. Ada dalam hal ini masalah yang nisbi. Ingat, maksud ana masalah nisbi di sini adalah masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Itu masalah nisbi. Ada yang memang masalahnya adalah mutlak, memang tidak ada nama tersebut, para ulama sepakat itu nama tidak ada. Contoh seperti Al-Qadim, tidak ada nama dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadim. Tidak boleh bagi seseorang bernama dengan Abdul Qadim. Seperti nama As-Sani', tidak ada nama As-Sani' bagi Allah Azza wa Jalla. Atau misalkan illatun fa'ilah, atau dengan nama Al-Ab, itu tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tadi, ya, Al-Ab atau illatun fa'ilah, sebagaimana falasifah, atau apa lagi, atau mungkin dia namai Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang Hindu misalkan, dinamai Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, dia namai dengan nama Wisnu misalkan. Siapa Wisnu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Misalkan yang dia inginkan seperti itu, tidak diperbolehkan. Ya. Namun di sana ada masalah nisbiyah. Apa itu? Pada sebagian nama yang menurut pandangan para ulama itu lam yathbut fihi dalil, tidak sabit padanya dalil. Namun menurut ulama yang lain ada dalilnya sahih, seperti Al-Muhsin. Menurut sebagian para ulama tidak sabit nama Al-Muhsin, namun sebagian para ulama yang lain mengatakan itu sabit, Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsin. Makanya ada yang bernama dengan Abdul Muhsin. Seperti Al-Hadi, ada yang mengatakan di situ tidak sabit nama Al-Hadi, tidak sahih, tidak mengarah ke sana ayat Al-Quran, sehingga menurut dia itu tidak tepat Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan nama Al-Hadi. Namun menurut sebagian orang, sebagian para ulama, Al-Hadi sabit berdasarkan ayat Al-Quran, wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira, sehingga dia menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Contoh yang lain, Al-Warith. Al-Warith menurut sebagian para ulama lam yasbut ismul warith lillahi subhanahu wa ta'ala, namun sebagian lagi mengatakan sabit al-warith, nahnul warithun, atau yang semisalnya dari nama-nama yang diperselisihkan oleh para ulama. Di sini kama arafna wa kama ta'lamun al-mas'alah al-khilafiyah, masalah-masalah khilafiyah tersebut, alaina rahabatus sadar, kewajiban kita ada berlapang dada. Kita baca, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil tentang larangan ilhad. Ilhad itu, istilah ilhad ada dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, hanya milik Allah lah nama-nama yang indah tersebut, berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Maknanya apa? Bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan asmaul husna. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, tinggalkan oleh kalian orang-orang yang ilhad, orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka kerjakan. Fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, fad'uhu biha, amarna an nad'uhu bi asma'ihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita an nad'uhu bi asma'ihi,
agar kita memohon berdoa kepadanya dengan nama-namanya. Fahal lana an nad'uhu bi ghairiha? Apakah boleh bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selain dari nama-nama Allah Azza wa Jalla tadi? Maka di sini disebutkan ada beberapa rincian. Doa Allahi bi asma'ihi ma'fumurun bihi kama dallat 'alaihi al-ayah. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang diperintahkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat ini tadi. Digolongkan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah digolongkan apa? Digolongkan tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Digolongkan tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang indah tersebut, berdoalah kalian dengan bertawassul dengan nama-nama tadi. Tsaniyan, doa Allah bi sifatihi. Fa hadza masyru'un bima warada. Lihat, yang kedua, berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ini juga disyariatkan. Lihat ya ikhwan, ya tullabul ilm, antum perhatikan di sini. Kata Syekh, kata muallif, doa Allahi bi sifatihi. Jadi dia berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan menggunakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Seperti dia mengatakan, as'alullah ta'ala bi rahmatihi wa jalalihi wa karamatihi. Bolehkah? Jawabannya boleh. Itu bertawassul dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla, bertawassul dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Atau dia mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Itu apa namanya? Tawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika astaghits. A'udzu billahil azim. Atau gimana? Doa masuk masjid gimana? Yang lain. A'udzubillah, itu keluar masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. A'udzubillahil azim biwajhihil al-karim. Itu namanya tawassul dengan sifat Allah berupa wajah. Fa'an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yukthir ayyaqul. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering beliau berdoa mengucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa nahwi dzalika mimma warad. Ini namanya tawassul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini berdoa dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Muqallibal qulub. Difahami? Ya muqallibal qulub dan yang semisalnya. Salisan, doa sifat kufrun. Ada rincian yang ketiga, jenis yang ketiga, berdoa atau doa sifat, memanggil sifatnya Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kekufuran ya ikhwan. Bedakan antara tawassul bis sifah dan doa sifah. Tawassul bis sifah itu maknanya dia minta kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala, namun dengan membawa perantara sifat, dengan mengatakan wa biwajhihil karim, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya muqallibal qulub. Muqallibal qulub sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yuqallib al-qulub. Ya. Itu namanya tawassul dengan sifat. Yang dia inginkan adalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kalau memanggil sifatnya Allah Azza wa Jalla, yang dia mintai adalah sifatnya Allah Azza wa Jalla, maka ini merupakan kekufuran. Karena sifat merupakan bagian dari Allah Azza wa Jalla, bukan yang diinginkan adalah zatnya Allah Azza wa Jalla.
Sifat adalah bagian dari zatnya Allah Azza wa Jalla, bukan zat itu sendiri. Difahami? Bagian dari zat maksudnya itu, contoh misalkan wajah. Ya. Ketika dia meminta wajah, berarti ke wajahnya Allah Azza wa Jalla, bukan kepada zatnya Allah Azza wa Jalla. Itu maksudnya. Qala Ibnu Taimiyah fi kitab Ar-Radd 'ala al-Bakri. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab fi kitabi Ar-Radd 'ala al-Bakri, wa amma du'a'u sifatihi wa kalimatihi fa kufrun bi ittifaqil muslimin, fa hal yaqulu muslimun ya kalam Allah ighfirli warhamni wa aghithni wa a'inni aw ya ilma Allah aw ya qudratullah aw ya izzatullah aw ya azamatullah wa nahwa dzalik. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun berdoa memanggil sifat dan memanggil kalimat-kalimat Allah, itu adalah kekufuran. Al-Quran sifat Allah bukan? Sifat Allah. Kalau dia mengatakan ya Al-Quran alimni, boleh apa enggak? Tidak boleh, kufur. Itu kekufuran dengan kesepakatan para ulama. Ya kalam Allah, ya qudrat Allah, ya wajah Allah, ya ilmu Allah, dan yang semisalnya ini merupakan kekufuran. Kenapa? Karena ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya Allah Azza wa Jalla. Walaupun sifat merupakan far'un anil zat, cabang dari zat. Ya kalam Allah ighfirli warhamni wa aghithni au a'inni au ya ilmallah au ya qudratullah au ya izzatullah au ya azamatullah. Qala al-Utsaimin fi majmu'il fatawa war rasail, wa amma ma jaa fil ahadits allati dzakaraha Syahr at-Tahawiyyah mislu a'udzu bi'izzatika, a'udzu bi'izzatika, a'udzu bi'azamatika, a'udzu biridhaka, a'udzu bikalimatillahi tammah, fahaqiqatuhu annahu ista'adza billahi mutawassilan ilaihi bihadhihi sifat al-muqtadiyah lil iyaz. Jelas? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, adapun yang datang dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah seperti a'udzu bi'izzatika, a'udzu bi'azamatika, a'udzu biridhaka, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Hakikatnya sebenarnya dia beristiazah kepada Allah, namun seraya bertawassul kepada Allah dengan menggunakan sifat-sifat yang menuntut dari makna tersebut, yang mengandung makna tadi. Jelas? Wadih? Mafhum? Fahimtum? Qala Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa war Rasail. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Majmu'ul Fatawa war Rasail, wal istighatsa bi rahmati wa istighatsatu bihi fil haqiqah. Wal istighatsa bi rahmati istighatsatun bihi fil haqiqah. Beristighatsa dengan rahmat Allah pada hakikatnya adalah beristighatsa dengan Allah Azza wa Jalla secara hakikat. Kama anal isti'adzah bi sifatihi isti'adzatun bihi fil haqiqah. Sebagaimana isti'adzah dengan sifat-sifat Allah sebenarnya adalah isti'adzah dengan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Orang istighatsah dengan rahmat Allah Azza wa Jalla pada hakikatnya adalah istighatsah dengan Allah Azza wa Jalla. Isti'adzah dengan sifat Allah pada hakikatnya isti'adzah dengan Allah Azza wa Jalla. Kama annal qasama bi sifatihi qasamun bihi fil haqiqah. Sebagaimana qasam, sumpah dengan sifat-sifat Allah pada hakikatnya adalah sumpah dengan Allah Azza wa Jalla. Fa fil hadits a'udzu bi kalimatillahi tam min syarri ma khalaq, wa fi a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika wa min uqubatika wa bika wa minka wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Contoh, jelas ya? Contohnya tadi isti'adzah bi rahmatihi istighatsatun bihi. Istighatsah misalkan
a'udzu bi apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Pada hakikatnya adalah istighatsah dengan Allah Azza Jalla. Kenapa? Karena tawassul dengan sifat. Apa beda tawassul dengan sifat? Ya ikhwan, gini. Tawassul itu gini. Antum sebenarnya minta kepada Allah Azza Jalla, tapi menggunakan perantara. Rekomendasi. Apa rekomendasinya? Sifat dari sifat Allah Azza Jalla. Itu namanya tawassul. Antum minta ke ana, tapi melalui perantara wandi, dengan mengatakan atau dengan afan. Antum minta ke ana dengan rekomendasi wandi. Ustad, saya adalah temannya wandi. Itu namanya apa? Tawassul dengan nama wandi. Ya. Nah, yang kedua, antum langsung minta ke wandi agar wandi nyampaikan ke ana. Namanya apa? Istishfa, thalabus syafa'ah. Jelas? Letak perbedaannya? Jelas ya? Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Untuk tawassul itu dalam bab sifat diperbolehkan. Diperbolehkan. Adapun minta ke sifat itu tidak diperbolehkan. Jelas? Faham letak perbedaannya? Qala al-'Allamah al-Utsaimin fi Majmu'il Fatawa wa Rasail wa asma'ullahi tanqasimu ila qismain. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, nama-nama Allah itu terbagi menjadi dua. Al-awwal ma la yasihhu illa lillah. Nama-nama yang tidak boleh melainkan hanya pada Allah Azza wa Jalla saja. Fahada la yusamma bihi ghairuhu. Ini tidak boleh selain Allah dikasih nama dengan nama ini. Wa in summiya wajaba taghyiruhu. Kalau seandainya Allah SWT dikasih nama dengan nama selain ini, maka wajib untuk diganti. Misal Allah Ar-Rahman Rabbil Alamin wa ma asbaha dzalik. Seperti Allah Ar-Rahman Rabbil Alamin dan yang semisal itu. Ats-tsani ma yasihhu ayyusaf bihi ghairullahi misal Ar-Rahim was-Sami' wal-Basir fa innahu fa in luhiza as-sifat muni'a min at-tasammi bihi. Jelas ya? Ana ulangi ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Ma la yasihu illa lillah, nama yang tidak diperbolehkan kecuali hanya pada Allah. Ini namanya apa? Nama yang khassah, nama yang khusus pada Allah Azza wa Jalla. Fa hadza la yusamma bihi ghairuhu. Selain Allah tidak boleh kasih nama dengan nama ini. Wa in summiya wajaba taghyiruhu. Kalau ada orang dikasih nama dengan nama ini, wajib diganti. Misal Allah Ar-Rahman Rabbul Alamin wa ma asbaha dzalik. Tidak boleh orang dikasih nama Ar-Rahman. Makanya masjid tidak boleh dikasih nama Ar-Rahman. Difahami? Tidak boleh. Kalau ada masjid dikasih nama Baitur Rahman, ada masjid dikasih nama Masjidur Rahman, boleh? Boleh. Masjid apa itu? Masjidur Rahman. Memang namanya ya Masjidur Rahman. Difahami? Tapi kalau masjid ditulis saja Ar-Rahman, tidak boleh. Difahami? Ats-tsani ma yasihu ayyusaf bihi ghairullah. Nama-nama yang diperbolehkan selain Allah dikasih sifat dengan nama tadi. Misal Ar-Rahim was-Sami' wal-Basir. Boleh ya? Orang dikasih nama Ar-Rahim, boleh? Boleh. Ada orang dikasih nama As-Sami', boleh? Boleh. Ada orang dikasih nama Al-Basir, boleh. Fa in luhizat as-sifat muni'a min at-tasammi bihi wa illam tulahad as-sifah jaza tasammi bihi ala annahu alamun mahdhun. Nah,
Kalau nama-nama tadi tidak ulangi. Fa in luhizat as-sifat. Kalau suatu nama yang dari nama Allah Azza wa Jalla tadi lebih memperhatikan kepada sifat, ya, lebih mengarah kepada sifat, maka tidak diperbolehkan orang tersebut atau nama tersebut dinamakan kepada selain Allah. Wa illam tulahad as-sifah jazat tasammi bihi. Namun kalau tidak menjurus ke makna sifat, maka boleh saja dinamakan dengan makna annahu alamun mahad, dengan makna alamun mahad, cuma semata-mata nama. Ya ikhwan, contoh, antum pernah dengar nama Al-Hakam, ya, nama dari nama Allah Azza wa Jalla. Ada seseorang dipanggil sebagai Abul Hakam, ya, Abul Hakam. Kata para ulama, nama Al-Hakam ini sebenarnya nama yang mustarak. Nama yang mustarak. Boleh Allah, boleh juga makhluk. Itu namanya mustarak. Ada yang nama-nama Allah itu ada dua macam. Ada yang khas billah, ada yang mustarak baina Allah wa baina ghairihi. Al-Hakam, kata para ulama, itu nama yang mustarak. Namun Nabi SAW mengingkari kunya Abul Hakam pada seorang sahabi diganti dengan Abu Syuraih, sehingga Rasul mengatakan fa innahu huwal hakam. Itu mengesankan. Nah, itu nama khusus, bukan. Kenapa? Karena orang tersebut disebutkan illahnya dalam hadis, dia dijadikan patokan dan rujukan oleh banyak orang, oleh banyak pihak, sehingga memberikan kesan kayaknya ini seakan-akan dia tuh jadi tempat berhukum umat manusia gitu loh. Sehingga nama tadi bukan sekedar nama, tapi ada mengandung unsur sifat. Dia dijadikan tempat berhukum oleh umat manusia, oleh orang-orang pada waktu itu. Diubah oleh Nabi SAW. Difahami? Kemudian antum lihat yang ana contohkan di bawah itu, ya, sudah ada sebenarnya. Contoh, at-tasammi bi asma'illahi azza wa jalla yakunu ala wajhain. Bernama dengan nama Allah azza wa jalla ada dua bentuk, ada dua macam. Al-wajhul awwal wa huwa ala qismain. Jenis yang pertama, dia ada dua macam. Apa jenis yang pertama? Disebutkan al-qismul awwal. Ingat ya, jenis yang pertama yang mana? Nama-nama al-qismul awwal ayuhalla bi al, yaitu nama tersebut dikasih al. Fa fi hadzal hal la yusamma bihi ghairullah. Ketika dikasih al, maka tidak diperbolehkan dinamai dengan selain Allah Azza wa Jalla. Kama law sammaita ahadan bil aziz was-sayyid wal-hakim wa ma asbaha dzalik fa inna hadza yusamma bihi ghairullah. Ini tidak boleh selain Allah Subhanahu wa taala dikasih nama dengan al-aziz, as-sayyid wal-hakim. Lianna al hadhi tadullu ala lamhil asl wa huwa al-ma'na alladhi tadammanahu hadzal ism. Dikarenakan al ini menunjukkan apa? Lamhil asl.
menunjukkan makna asal. Ya. Dan itu adalah makna yang dikandung oleh nama ini, Al-Aziz. Makna asal ketika disebutkan Al-Aziz apa? Allah Azza wa Jalla. As-Sayyid itu Allah Azza wa Jalla. Al-Hakim Allah Azza wa Jalla. Al-Qismu Tsani, idza qasada bil ismi makna sifah wa laisa muhalla bi al. Apabila diinginkan dengan nama tersebut adalah makna sifat dan tidak dikasih al, fa innahu la yusamma bihi. Itu juga tidak bisa dipakai untuk nama selain Allah Azza wa Jalla. Wa li hadza ghayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kunyata Abil Hakam allati takanna biha. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah kunya Abul Hakam yang dia berkunya dengannya, li'anna ashabahu yatahakamuna ilaihi. Dikarenakan teman-temannya Abul Hakam itu berhukum dengan Abul Hakam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu tsumma kannahu bi akbari auladi syuraih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dialah Allah al-Hakam, kepadanya hukum itu kembali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kunya kepada Abul Hakam dengan Abu Syuraih. Jelas? Jadi kalau orang dikasih nama Rahim, boleh enggak? Boleh. Ya. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, ayat tasamma bil ismi ghairu muhalla bi al. Dia bernama dengan nama Allah yang tidak dikasih al. Walaisal maksud bihi makna sifah. Ini bukan yang diinginkan dalam makna sifat. Fa hadza la ba'sa bihi mithal Hakim, seperti Hakim, wa min asma'i ba'dhi sahabah Hakim ibn Hizam. Jelas? Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Intinya Syekh Ibnu Utsaimin ya kan, beliau menyebutkan penamaan yang ada kalau dikasih al, tidak boleh dikasih kepada makhluk. Tapi kalau tidak dikasih al, itu tidak masalah. Untuk nama-nama yang musytarak, ya. Gimana dalam ayat Al-Quran? Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Coba cek ayatnya. Surah apa itu? Di Al-Usul Tsalatsa itu kan? Bab terakhir ya, tentang Rasul ya. Ada al-nya enggak? Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Tanpa alif lam caknya ya. Rauf. Ya enggak? Ketemu deh. Hah? Belum? Masa belum ketemu deh? Atau salah satu.
Hmm? Ya, Raufur Rahim ya. Nakirah juga. Ya enggak? Ketika Allah mensifati Rasul Raufun Rahim. Nakirah. Wallahu alam. Kalau yang Imra'atul Aziz, Imra'atul Aziz, Al-Aziz. Wallahu alam ya ikhwan. Al-muhim faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin untuk nama-nama Allah Azza wa Jalla tersebut kalau dikasih al tidak diperbolehkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Naktafi bihadzal qadar.